Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali lagi di podcast Kombut Komedi Badi. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Ramaikan Hari ini sepi ya karena anak magang semua lagi training ya. Anak CPNS baru lagi training katanya. Biasanya dong mengisi dan memberi keseruan-keseruan, pura-pura tepuk tangan, pura-pura ketawa. Kalau kita tahu terakhir ada yang mengantuk di belakang, kita akan lapor namanya dia. Bersama saya Muhammad Rizky Dan saya Aldi Fahrezi. Kita kembali lagi di Kombut Komedi Badi karena perlu itu pasti ada lucunya. Kayak ini kayak setting ya kalau Kombut langsung itu kayak robot gitu. Jadi Aldi kita apa nih? Edisi Kombut kali ini edisi spesial Kak, karena kita bukan beda. Udah lewat. Edisi spesial karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mantap. Respect. 80 ya. Sudah sampai 80 tahun kita ya. Meskipun usia 80 itu kalau untuk negara sebenarnya masih muda ya. Muda. Karena terakhir Amerika saja 200 lebih, 250-an 250 tahun gitu Indonesia. Jadi negara ini masih sangat muda ya. Jadi masih semangat semangat perjuangannya masih ada gitu. Insya Allah akan selalu semangat sampai usia 1000 tahun nanti. Al-Fatihah. Yang perlu. Ya Allah. Terus kan hari kemerdekaan ini Kak. Menurut Abang Iki sendiri nih, beta mau tanya Abang Iki nih. Apa tuh? Abang Iki memaknai kemerdekaan itu apa sih Kak? Kemerdekaan itu kalau per beta dengar lagu saya perlu bayar. Aduh. Polisi. Karena lah parbita kemerdekaan itu ketong lebih ke bebas berekspresi, bebas berpendapat tanpa takut ada hukuman yang datang ke ketong gitu. Iya, benar. Kalau siapa kemerdekaan? Kalau beta tuh kemerdekaan paling utama bebas dari tagihan pay letter sih. Itu lebih ke hindari riba itu. Ajaran agama memang itu bukan makna kemerdekaan. Sayang kalau kemerdekaan itu bagi beta ya. Semua masyarakat Indonesia tanpa memandang apapun dapat akses pendidikan karena yang paling utama untuk membangun negara tuh pendidikan. Tepuk tangan Aldi Fahrezi. Sepertinya itu ChatGPT. Makna kemerdekaan ChatGPT itu kayaknya bukan sih. Kopi akan jadi kalimat. Tapi kan hari ini kan temanya kemerdekaan nih. Kemarin kan KSI bilang pakai baju yang ada unsur-unsur merah kemerdekaannya. Kenapa si baju nih? Kemarin sih bilang mau pakai baju partai, betul, jangan terlalu politis itu. Karena putih ini kan bukan putih apa nih? Real Madrid ya. Bukan ya. Putih ini artinya kemerdekaan tuh suci gitu. Jadi kalau ini kan putih harusnya putih merah. Kalau abu-abu apa? Abu-abu tuh artinya tuh cinta negara tuh tidak boleh abu-abu, harus yakin betul gitu. Cocok lagi. Itu artinya nyari jalan biar salah yang penting yakin saya memang harus kayak gitu. Kalau sini apa? Kenapa baju begini? Kemerdekaan apa nih? Ini kan hijau-hijau ini kemerdekaan tuh sama army Kak, tentara. Meskipun beta lihatnya lebih ke hansip sih sebenarnya. Terus kalau ini kan lo celana yang belum cuci ini apa makna? Ini beta laundry jujur Kak, beta pernah bener laundry tapi kayak sing nolong. Ya sudahlah. Maksudnya kan kemerdekaan kan katong bebas memilih berpakaian apapun tanpa diatur-atur sama KST. Oke, langsung aja Kak. Di tema kemerdekaan kali ini kita mengundang salah seorang tamu. Beliau ini founder dari AM Sangaji Institute. Mungkin kita bisa bercerita tentang kepahlawanan kemerdekaan. Langsung kita sambut Abang Kamil Moni. Tepuk tangan Kamil Moni. Terima kasih. Kelihatan sangat fresh dan sangat semangat di kemerdekaan ini ya Kak. Insya Allah. Padahal perjuangannya sudah cukup panjang ya Bang ya. Sudah lumayan panjang ya. Di segmen awal ini mungkin jadi Abang ketengkan ini podcast Kombut ini kan podcast humor-humor saja toh Bang toh. Siap. Jadi apa yang ketong sampaikan sini mau bercanda aja, bercandaan. Kita sampaikan dengan cara bercanda karena ketong percaya sesuatu yang disampaikan dengan cara jenaka itu lebih mudah ditangkap gitu. Takutnya ketong salah ngomong. Iya, dan alasan sebenarnya Abang Kamil kan katanya advokat ya. Advokat iya gitu. Takut sampai agak takut. Gimana Bang? Ya. Yang jokes itu kan biasa lah. Ini ya? dunia digital, Gen Z. Hari ini sebenarnya Abang special thanks lo diundang. Dihubungin KST kemarin. Kan dua anak muda ini kan siapa yang kenal lah ya. Banyak Bang. Banyak jujur. Kalau Iki wabil khusus Iki siapa yang kenal Iki. Kalau skena tengah-tengah malam tuh emang ya Iki dia player lah, player positif. Player Bang. Stand up tuh Om toh. Bang.
Ya, jadi sebenarnya Keton bilang podcast ini podcast yang sesuatu yang disampaikan secara jenaka tuh lebih gampang diterima gitu. Tapi alasan utamanya tuh karena memang Keton dua nih sing pintar. Jadi Keton lucu-lucuan aja. Ya, sing bisa disimpan di berita, Keton sing mampu di ruang miko terlalu pintar ya udah Keton par bercanda-bercanda aja. Jadi nanti ini kan Keton podcast ada 4 segmen nih Bang ya. Segmen pertama tuh nanti Keton perkenalan deh Abang dulu, entah itu dari lahir di mana, latar belakang pendidikan, terus ke segmen kedua kan nanti aja kayak ini biar ini dulu biar enak gitu ngomongnya. Segmen kedua tuh nanti kita masuk di tema. Baik. Ketiga tuh nanti ada pelepasan penyu. Segmen 4 ada atraksi Sukhoi dan segmen terakhir tuh ada ceramah dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Habis itu cakalele katanya. Langsung ada award komedi terlucu. Apa? Oh itu nanti Bang habis acara ini saja. Kita lihat Abang Kamil nih lucu kasih. Ya, siap. Jangan kes beban gitu kan. Soalnya kayak sih bilang Anto nih jenaka. Sule juga referensinya agak jauh sih. Jujur Sule subpensiun Abang. Mungkin pertama Abang Kamil bisa cerita dulu Abang Kamil latar belakangnya apa, lahir di mana, baik, sehari-harinya gimana gitu kan. Ya, sebelum Abang mulai prolog, paling penting itu sampaikan Don dua itu kalau ketong anak-anak muda, Abang perjuangan ini kan kebanyakan anak muda tuh. Anak-anak muda kayak kaki babu. Kadang dong malas mandi juga kalau ketong mau bergerak kayak bikin apa begitu dong kan malas mandi. Tapi itu karena desakan urgensi perjuangan jadi mau nggak mau ikut. Nah, jadi ketong tuh dijuluki jago muda. Jago muda. Nah, di AM Sangaji Institute. AM Sangaji Institute. Dan ini sebenarnya dia menyeluruh, dia general ke seluruh anak muda mau siapapun itu. Ketong selalu bilang bahwa ayo ada jargon baru untuk anak muda Maluku gitu loh. Anak muda Maluku dan juga Indonesia. Jadi insya Allah kalau AM Sangaji Pahlawan Nasional, kita Aldi Eja itu adalah bagian dari Iki. Eja siapa? Jago ada karakter baru. Jago muda AM Sangaji begitu loh. Kan samarin kayak Patimura muda. Nah, semangat itu yang sebenarnya yang kita telurkan supaya ada ini aja sebenarnya. Nah, baik, Abang kebetulan lahir di Ambon. 18 Agustus 83. 83. Sebenarnya kalau 83 Abang sih sudah 40-an ini. Tapi banyak yang bilang 25 masuk 30. Tapi kan seenak juga itu karena kan nanti kejatuh sama Aldi sama Iki begitu. Gak self claiming ya. Iya. Tapi ya udah makanya tadi tanya ke istri dulu nih. Pakai kemeja apa begitu. Udah Bang, casual aja. Ya udah. Tadinya pikirkin mau pakai you can see tapi kan bisa. Makanya bilang ya udah. Beda acara itu, Bang. Iya, dress code-nya merah, putih, ya udah. Nah, kalau you can see itu lebih ke acara Smackdown sih, Bang. Sudah MMA begitu kan. Tembak kepala di situ aja. Nah, Abang dari TK, SD sampai SMA itu di Ambon. Di Kota Ambon ya Bang? Atau di Kota Ambon. Spesifiknya daerah mana? Di Rumah 3. Oh, di Rumah 3. Di Rumah 3. Di Rumah 3. Lalu kebetulan kuliah di Jakarta, di salah satu universitas swasta di sana. Selesai. Fakultasnya apa Bang? Fakultas Hukum. Disiplin ilmunya Hukum dan advokat. Kesehatan tiba-tiba jadi advokat. Aneh juga Bang. Setelah lulus selesai, Abang coba ini ya jadi advokat. Kalau Mama bilang sih avokat gitu. Avokat. Karena salah ucap, tapi itu apapun itu lebih avokat sama lah. Itu sih. Lalu perjuangan AM Sangaji ini, jago muda Iki sama Aldi ini adalah perjuangan nilai. Artinya ini adalah tanggung jawab sejarah, di mana ini diamanahkan dari kakek, dari ibu, raja negeri, mama pembapa, untuk mana mantu bapak, penulis buku sama Bipunenan sama antara Bang Haji. Lalu kemudian mama sebelum meninggal untuk amanahkan perjuangan AM Sangaji ini menuju Pahlawan ke Abang. Nah ini jadi kayak semacam amanah. Kalau ketong orang Islam, kebetulan Abang orang Islam, dalam Islam kan kalau misalkan amanah sang ibu, orang tua kasih amanah itu mesti ketong tunaikan. Dan ini Abang insya Allah lagi berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah AM Sangaji bisa Pahlawan Nasional di tahun ini ya, tahun 2005 karena proses ini sudah lumayan cukup panjang dan menyita waktu dan ini tenaga ya. Jago muda itu. Kalau boleh tahu nih Bang, kita pengen tahu.
kan saat ini perjuangannya memperjuangkan AM Sangaji sebagai pahlawan. Biasa pengen tahu awal mulanya tuh founder AM Sangaji institutnya dulu terbentuk sampai ada jalan supaya memperjuangkan AM Sangaji sebagai pahlawan, atau ada ini dulu mandat supaya AM Sangaji jadi pahlawan nasional sehingga AM Sangaji institutnya itu dibentuk, mana yang duluan tuh? Sebenarnya ini soal mandat sejarah yang duluan. Mandat sejarah dari kakek terus kemudian ke mama, begitu kan ke abang atau kasih akang. Lalu dalam proses perjalanan itu abang dapat satu dari semacam itu, pikir ada harus ada kayak ini lembaga think tank. Yang notabene di situ nanti ketemu pun tugas ke depan itu pas KM Sangaji pahlawan ya. Terus sekarang ketemu bisa kampanyekan di ruang-ruang publik. Nilai perjuangan yang paling penting dari AM Sangaji Institute itu dibuat itu Jago Muda Aldi dan Iki itu adalah ketong pengen khusus AM Sangaji dia harus berada pada tataran wacana kurikulum identitas sejarah nasional. Karena tokoh ini sorry to say dia dia adalah tokoh yang memang tidak banyak diulas dalam lintasan sejarah peradaban bangsa. Tapi namanya atau pergerakan beliau tuh luar biasa dahsyat bagi beta, teramat istimewa ya, sorry tidak berlebihan, karena contoh ya, nama beliau kan ada nama beliau diabadikan sebagai nama jalan itu di beberapa ruas jalan di ibu kota negara. Dan lebih dari 7 dan dia saya tahu bang, dia cuma di Buton yang di Ambon. Itu kalau beta pernah pergi Jakarta. Makanya abang bilang, maksudnya kan beta ada internet gitu. Kita juga tahu ya Allah. Abang bilang, sudah cobain. Nah itu yang jadi kerangka berpikir landasan ketemu berjuang. Dan sisi lainnya ketemu berjuang ini kan ya beta kira di anak-anak muda Gen Z dong banyak juga dukung ini gitu kan. Ya roller coaster lah perjuangan ini. Ada lucunya, ada seriusnya, ada apa-apanya. Beta kira berarti dia dinamis. Sebenarnya untuk secara nama orang banyak tahu ya, cuma untuk kayak ceritanya beliau semasa hidup tuh mungkin banyak yang belum familiar gitu ya. Karena namanya beta juga nama itu kayak familiar di beta, cuman perjuangan apa yang dilakukan AM Sangaji itu belum terlalu banyak diceritakan. Jujur juga ketemu juga tahu AM Sangaji pasti pahlawan, tapi ketemu tahu ini dia pahlawan Maluku kah atau sudah resmi kah atau bagaimana dia bentuk perjuangan? Belum. Jadi beliau ini kan memang Jago Muda Iki dan Aldi, ketong harus beta agak aneh dipanggil Jago Muda. Dia mesti tahu bahwa Antua ini kan seangkatan dengan Ki Hajar Dewantara. Nah kalau AM Sangaji itu dia selevel ya, dia angkatan. Dia AM Sangaji magna opusnya juga di pendidikan. Dia apa bang? Di pendidikan, magna opusnya. Kayak contoh misalkan ya, Ki Hajar Dewantara tuh, Antua itu kan dia kasbah diri taman nasional, Antua kasbah diri taman siswa. AM Sangaji juga kasbah diri sekolah namanya BPPR, Badan Pendidikan dan Pengajaran Rakyat atau Neutral School itu di Samarinda. Itu juga pulang ke Ambon sini juga kasih pengajaran di Madrasah Mahasinul Ahlak, kantor PLN sekarang itu dulu. Jadi itu kira selain Antua berjuang di revolusi fisik, Antua juga di bidang pendidikan. Jadi Antua memang sudah berpikir bagaimana Indonesia dia merdeka, tapi Bumi Putra khusus anak-anak muda pribumi saat itu juga harus bisa tahu baca dan tulis, selain mengaji dan lain sebagainya. Iya, karena kalau menurut beta sih perlu sih apalagi di Ambon ya. Saya menurut saya jangan so pintar. Semua menurut ya Allah. Maksudnya ya sudah beta diam. Karena dia kan menurut abang juga tuh. Menurut saya begini. Ya udah gimana cara ngomongnya seperti tidak. Bukan maksudnya fokusnya memang pendidikan, karena pada saat merdeka itu kan mayoritas 98% kalau saya salah tuh mayoritas warga Indonesia dan tuh ini kita juga kayaknya khususnya Maluku ya menurut beta lagi susah. Aduh, gini. Kita tuh kekurangan sosok idola di bidang pendidikan gitu ya. Yang cuma gitu. Tahu Ki Hajar Dewantara aja. Sama apalagi dari Maluku tuh jarang ada sosok pahlawan role model di bidang pendidikan. Apalagi anak-anak Ambon sekarang kan ketong kayak kekurangan role model gitu ya. Ketong role model abang-abang komplek ya. Tahu dong kerja apa gitu. Tapi dijadiin role model. Jadi perlu ada kayak semangat gini memperjuangkan narasi-narasi perjuangan dari seorang yang juga ada di bidang pendidikan gitu. Top. Kuliah di FISIP mantap. Saya cukup di segmen 1 kayaknya, tahu banyak bicara.
Abang, Kotong nanti lanjut segmen 2 ya. Siap, untuk Kotong bahas lebih detail lagi tentang kepahlawanan dan mungkin pengen tahu juga Aim Sangaji di personal keluarga tuh seperti apa gitu. Betul. Oke, teman-teman, nanti kita kembali lagi di segmen 2 di Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya.